Ini adalah kisah nyata yang terjadi di tahun 1995. Budini, seorang bidan desa yang membantu persalinan di alam gaib. Malam itu, hujan turun deras, mengguyur jalanan kampung yang sepi. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Tiba-tiba seorang pria mengetuk pintu rumah Budini, seorang bidan kampung yang sudah puluhan tahun membantu persalinan warga. Di balik pintu, pria berdiri. Dia basah kuyup mengenakan jaket, wajahnya pucat dan panik. Dia minta tolong pada Budini bahwa istrinya mau melahirkan. Tanpa pikir panjang, Budini pun membonceng pria itu menggunakan motor tua. Dan motor pun melaju menerobos hujan dan jalanan becek. Tapi perjalanan pun terasa ada yang aneh dan juga janggal. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah sederhana. Suasana rumah saat itu remang-remang. Budini masuk dan samar-samar dia ingat bahwa letak rumah itu seperti rumah terbengkalai di ujung kampung, tapi kali ini berpenghuni. Persalinan pun berlangsung lancar. Ibu muda itu pun melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Dan pria tadi tampak lega, dia berterima kasih kepada Budini. Namun entah kenapa suasana rumah itu begitu dingin. Saat hendak mencuci tangan, Budini masuk ke kamar mandi dan lampunya redup berkedip-kedip. Budini mulai merasa merinding dan bulu kuduknya berdiri. Ada bau amis, anyir yang sangat menyengat. Dan akhirnya Budini pun pamit untuk pulang. Sebelum pulang, pria tadi memberinya amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih. Dan akhirnya dia pun pamit dengan perasaan ganjil yang belum bisa dijelaskan. Sesampainya di rumah, dia membuka tasnya dan Budini baru teringat gunting pemotong tali pusar tertinggal di rumah pasien tadi. Dia pun memutuskan mengambilnya esok hari. Pagi harinya, Budini pun berangkat menuju ke rumah yang ia datangi semalam. Tapi sampai di lokasi tubuhnya lemas. Rumah itu tidak ada, hanya sebuah bangunan tua kosong tak berpenghuni sejak belasan tahun yang lalu. Dengan langkah ragu, ia tetap masuk ke dalam. Lantai kayunya berdebu, sarang laba-laba tergantung di mana-mana. Dia kaget karena kamar tempat dia menolong persalinan ternyata kosong, hanya sebuah kasur usang yang lapuk. Dan yang lebih membuat dia tercengang adalah tiba-tiba dia melihat gunting pemotong tali pusar miliknya tergeletak di atas meja kayu di depannya. Budini hanya bisa terpaku, tangan gemetar, jantung berdegup. Dia masih ingat betul malam tadi dia benar-benar membantu persalinan. Tapi dengan siapa, di rumah siapa, dan siapakah mereka? Sejak kejadian itu, Budini tidak pernah lagi menerima pasien di malam hari. Tapi setiap kali melewati rumah tua itu, ia merasa diperhatikan. Kadang tercium kembali bau anyir yang menyergap dan samar-samar terdengar tangisan bayi. Tapi Budini sadar mungkin tugas seorang bidan tidak selalu memisahkan kehidupan dan kematian. Tanpa disadari, ia menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia yang sudah lama pergi.